tinggalkan kemalasan dan kelalaian. Berapa panjang hidup yang telah engkau lalui dan terbuang karena kemalasan. Berapa lama waktu yang telah engkau sia-siakan karena sebuah kelalaian. Kemalasan dan kelalaian yang seperti apa yang dialami saat seorang berada dalam majelis ilmu, sementara dia tahu para malaikat berkumpul mengelilinginya. Kemalasan dan kelalaian yang seperti apa yang dialami ketika ia duduk dalam sebuah majelis, sementara ia sedang berurusan dengan rajanya raja, Tuhan yang awal dan yang akhir. Kemalasan dan kelalaian yang seperti apa yang menghampirimu di saat engkau memegang kitabullah dalam genggaman, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah biaidi safaratin kiramin bararah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para penulis malaikat-malaikat. Kemalasan dan kelalaian seperti apa yang menghampirimu sementara engkau sedang membuka kitabullah yang di dalamnya mengandung kisah dan berita dan membuat seseorang tidak bisa tidur karenanya, yang membuat air mata mengalir dan membuat hati bergetar. Kemalasan dan kelalaian seperti apa yang menghampirimu dikala engkau bersungguh-sungguh dan tidak bermain-main di dalamnya. Jika engkau menempuh kebenaran, maka kebatilan pun akan hilang. Kemalasan dan kelalaian yang terjadi karena kita tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Malas dan lalai menghampiri karena kita tidak mengerti ada di mana kita berada. Seseorang mendatangi majelis ilmu namun ia tidak sadar bahwa Allah mendengar dan melihatnya. Seandainya engkau tahu, adakah yang lebih baik saat engkau mengambil kitabullah? Seandainya engkau tahu dengan siapa engkau akan berurusan saat meninggalkan rumah dan menuju majelis ilmu. Seandainya engkau tahu, dikala engkau bangun di akhir malam, di mana engkau masih letih dan lelah, sementara engkau paksakan membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau bahwa para malaikat turun karena engkau melakukan amal salih? Derajatmu ditinggikan dan pintu-pintu surga untukmu dibukakan. Inilah yang menjadi alasan engkau duduk, engkau menulis, engkau dengarkan dan engkau baca, yang mengingatkanmu akan dunia dan akhirat di hari kemudian. Inilah yang engkau lihat dan pahami, yang akan meninggikan derajatmu, yang akan menebus dosa-dosamu. Apa engkau sadar pada saat engkau tinggalkan rumahmu untuk pergi menuntut ilmu, engkau tulus ingin mencari ridho Tuhanmu, dan Allah mengetahui isi hatimu. Tiada yang engkau harapkan kecuali Dia. Dan engkau pun berkata, aku ingin tetap dalam keadaan seperti ini demi mencari ridho Tuhanku. Engkau pergi menuju majelis ilmu karena Allah, tanpa riya, tanpa sum'ah. Maka malaikat pun turun, diutus untuk menyaksikan perbuatanmu yang engkau lakukan karena Allah. Ketika berada di majelis ilmu, engkau memperoleh kebaikan, derajatmu pun diangkat. Betapa luar biasanya seorang penuntut ilmu
ia kembali ke rumah seperti bayi yang baru lahir. Betapa luar biasanya seorang penuntut ilmu keluar rumah dalam rangka membaca kitabullah, lalu lisannya berucap, "Saksikanlah wahai Tuhanku, aku ingin Al-Quran terpatri dalam dada demi mencari wajahmu, demi mencari ganjaran di sisimu." Dan mereka yang keluar rumah mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya lisannya berucap, "Manusia telah lalai dan condong pada dunia, namun aku mengharapkan akhirat. Yang aku harapkan adalah ampunanmu, yang aku harapkan adalah rahmatmu. Aku mengharapkan surga yang tertinggi. Aku mencari ilmu agar aku dekat denganmu. Wahai Tuhanku, aku tidak meninggalkan rumahku agar diriku dilihat orang, atau menceritakan perbuatanku supaya dipuji orang. Aku hanya mengharapkan wajahmu dan mengharapkan ganjaran darimu. Maka tinggikanlah derajatku dan hapuskanlah dosa-dosaku, dan berkahilah ilmuku yang akan bermanfaat untuk diriku kelak, yaitu di hari harta dan anak tidak berguna. Di manakah engkau di tempat yang suci ini? Di manakah engkau di majelis ini yang di dalamnya terdapat surga tertinggi? Dalam hadis Bukhari, Allah akan bertanya pada malaikat, kendati Dia Maha tahu urusan makhluknya. Para malaikat akan menyebut namamu. Para malaikat akan menghadap rajanya raja, penguasa langit dan bumi. Dia tidak akan bertanya tentang orang yang membangun dunia, tidak pula bertanya tentang orang yang dikuasai dunia, tidak bertanya siapa yang kaya, siapa yang sejahtera, dan siapa yang tinggi pangkatnya. Namun Dia akan bertanya siapa yang duduk dalam majelis ilmu itu, yang mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat akan mengelilinginya. Mereka diliputi rahmat Allah karena mereka sedang berniaga dengan Allah. Para malaikat menghadap Tuhannya, maka Allah akan bertanya pada malaikat tersebut, "Allahu Akbar. Inilah keutamaan majelis ilmu di saat engkau hanya tidur dan tidak melakukan apa-apa. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Engkau sedang berurusan dengan rajanya raja, Tuhan yang awal dan yang akhir." Allah akan bertanya kepada malaikat yang berbakti tentang orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu di rumah-rumah Allah. Mereka duduk bukan untuk mencari dunia, bukan untuk jual beli, dan bukan untuk berlomba. Mereka duduk untuk mencari ilmu supaya mereka semakin dekat dengan Allah. Di akhir hadis Allah berkata, "Tahukah kamu apa yang Dia tanyakan?" Di akhir urusan antara engkau dan Tuhanmu, semua adalah kebaikan, diliputi karunia, kasih sayang dan ketaatan. Allah bertanya pada malaikat, "Apa yang mereka minta dariku? Siapa mereka? Apa yang mereka butuhkan?" Allahu Akbar. Apakah engkau sadar saat engkau duduk dalam majelis ilmu 1 atau 2 jam, ternyata Allah menanyakan kepada malaikat tentang engkau yang telah duduk dalam majelis ilmu. Karena engkau mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu,
Dan karena ilmu itu engkau menjadi lebih dekat kepada Allah yang telah menciptakanmu. Lihatlah bagaimana kedudukanmu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat pun menjawab, mereka meminta surga padamu. Allah bertanya lagi, apa mereka pernah melihat surga? Bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Tentu mereka akan lebih giat lagi. Di akhir hadis Allah berkata, aku telah mengampuni mereka. Kemudian malaikat berkata, wahai Tuhan kami, di antara mereka ada si fulan, seorang yang penuh dosa, yang kebetulan duduk ikut bersama mereka. Allah menjawab, aku telah mengampuni mereka semua. Orang yang berdosa tidak mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Inilah keutamaan majelis ilmu, yang engkau memilih tidur dan berdiam diri, disaksikan Allah dari langit ketujuh. Inilah ilmu. Allah telah mengkayakan ulama dan tak ada seorang pun yang melebihi kekayaan ulama. Demi Allah, Allah telah mengkayakan ulama dengan ilmu dan kejujuran dalam ilmunya. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Jika seorang ulama berjalan di atas ilmunya dan diberi sebuah pilihan antara selembar Al-Quran dan Sunnah, atau memilih dunia dan seisinya, lengkap dengan hartanya, kesenangannya, dan hiburannya, demi Allah, ulama tersebut akan memilih lembaran ilmu. Dia merasa tidak mungkin dirinya berpaling ke dunia. Itulah yang membuat 7 langit bergetar. Apakah tidak sadar jika engkau pergi mencari ilmu, kemudian memenuhi haknya, engkau berusaha mengusir kemalasanmu, engkau datang pada Tuhanmu dengan ketulusan, kesungguhan, dan ketekunan. Engkau datang karena Allah, demi mengagungkannya dan demi mengagungkan ilmu yang engkau cari. Maka Allah akan bukakan pintu kebahagiaan untukmu dan engkau tidak akan sedih selamanya. Karena ilmu tersebut Allah akan membuka pintu ampunan untukmu, dan tidak akan ada siksa di hari kemudian. Dalam mencari ilmu haruslah tulus karena Allah, sehingga Allah akan memberikan janjinya. Sungguh luar biasa, kubur diterangi untuk orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Betapa luar biasanya orang yang melepaskan diri dari belenggu dunia. Mereka meninggalkan jejak ilmunya. Karenanya derajat mereka diangkat dan dosa-dosa mereka dihapuskan. Wahai penuntut ilmu, bangunlah dari tidurmu, berhati-hatilah dari kelalaianmu. Ingatlah Tuhanmu yang maha mulia. Sungguh menyedihkan jika kita tidak mampu menunaikan hak-hak Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tidak menyesali kenyamanan tubuh kita. Kita tidak menyesali apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Demi Allah, kita tidak menyesali, kecuali jika kita tidak menunaikan hak-hak Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah ilmu. Tidak ada tempat buatmu untuk bermalas-malasan. Inilah ilmu yang membuat hati bergetar. Bagaimana engkau bisa tidur dikala engkau mengingat surga dan neraka? Bagaimana diri bisa tenang sementara dia tidak tahu matinya dalam keadaan Islam atau bukan? Bagaimana bisa engkau menikmati kelalaian dan istirahatmu di saat engkau sedang berurusan dengan Allah? Malulah engkau, wahai penuntut ilmu,
engkau tidak menunaikan hak-hak Allah. Sungguh dunia dan perhiasan telah lewat karena penuntut ilmu menjauh dari Allah. Berbahagialah mereka yang membesarkan Allah dan memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ia mengetahui hak-hak ilmu. Wahai penuntut ilmu, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui dirimu yang sedang berada di ranjang. Jika engkau ingin mencari ilmu, maka isilah hatimu dengan pengagungan kepada Allah, dan isilah dengan rasa takut kepada Allah, maka engkau akan merasa bahagia. Dirimu akan menjadi bagian dari wali-wali Allah, bagian dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya ilmu bukan untuk mereka yang malas dan lalai. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ketahuilah bahwa kelalaian dan kemalasan tidak akan menghampiri kecuali karena dosa-dosamu. Tidaklah ia menghampiri kecuali karena engkau telah meninggalkan ilmu dengan bermacam-macam alasan. Obatnya yaitu seperti yang ditunjukkan Tuhanmu. Perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah, lalu berdoalah, Ya Rabb, aku berlindung padamu dari terhalangnya kebaikanmu akibat keburukanku. Maka insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang membuatmu terhalang dari ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada terhalangnya seseorang dari ilmu dan amal.